Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan ayah, pernah nggak sih ngerasa capek banget menghadapi anak yang disuruh mandi malah lari, disuruh belajar malah main, dinasehati malah melawan? Kalau iya, tolong tonton video ini sampai habis. Karena hari ini kita bahas cara menghadapi anak yang sulit diatur tanpa harus marah, bentak, apalagi teriak. Dan sebelum lanjut, coba tulis di kolom komentar. Usia anak bunda atau ayah berapa? Pertama, kita luruskan dulu ya. Anak sulit diatur bukan berarti anak nakal. Bukan juga berarti orang tuanya gagal. Seringkali anak sulit diatur karena emosinya belum matang. Capek tapi nggak bisa mengungkapkan. Atau justru butuh diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke tipsnya. Tips ke-1, turunkan nada, bukan naikkan suara. Saat anak nggak mau nurut, refleks kita biasanya apa? Suara naik, nada tinggi, emosi ikut keluar. Padahal, semakin kita teriak, otak anak justru makin menutup. Coba ganti dengan nada tenang. Posisi sejajar dengan mata anak. Sentuhan lembut di bahu atau tangan. Ingat, anak belajar mengelola emosi dari cara orang tuanya berbicara. Tips kedua, beri pilihan, bukan perintah. Daripada bilang, pokoknya sekarang mandi. Coba ubah jadi, kamu mau mandi sekarang? Atau 5 menit lagi? Anak tetap mandi, tapi merasa dihargai, merasa punya kendali, nggak merasa dipaksa. Anak yang diberi pilihan lebih mudah diajak kerjasama. Tips ketiga, 1 perintah 1 aksi. Kesalahan yang sering terjadi. Terlalu banyak perintah dalam satu waktu. Contoh, mandi, ganti baju, makan, terus belajar ya. Bagi anak, itu terlalu berat. Lakukan 1 per 1. Sekarang mandi dulu. Setelah selesai, baru lanjut perintah berikutnya. Ingat, fokus 1 tugas. Anak lebih patuh. Tips keempat, jangan nasihati saat emosi. Saat anak sedang tantrum atau marah. Jangan ceramah. Jangan membandingkan. Jangan mengancam. Yang dibutuhkan anak saat itu adalah ditenangkan, dipeluk jika mau, diberi waktu. Setelah emosinya turun, baru ajak bicara pelan-pelan. Ingat, anak tidak bisa belajar saat emosinya meledak. Tips kelima, jadwal yang konsisten. Anak sulit diatur seringkali karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Buat jadwal sederhana. Jam bangun, jam mandi, jam belajar, jam bermain. Tidak perlu kaku, tapi konsisten. Ingat, anak merasa aman saat hidupnya bisa diprediksi. Tips keenam, puji perilaku baik, bukan hasil saja. Daripada bilang, kok baru bisa sih? Coba bilang, ibu bangga, kamu mau berusaha. Terima kasih sudah nurut. Pujian kecil tapi konsisten. Membentuk kepercayaan diri, membuat anak ingin mengulang perilaku baik. Ingat, perilaku yang dipuji akan diulang. Tips ketujuh, jadi contoh, bukan hanya penyuruh. Anak belajar dari apa yang ia lihat, bukan dari apa yang ia dengar. Kalau kita ingin anak sabar, kita harus sabar. Ingin anak disiplin, kita konsisten. Ingin anak sopan, kita berbicara dengan sopan. Ingat, anak adalah cermin orang tuanya, bunda dan ayah. Menghadapi anak yang sulit diatur bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling sabar dan konsisten. Kalau tips ini terasa bermanfaat, klik like, klik, tulis di komentar tips mana yang paling ingin dicoba. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten parenting lainnya. Ingat, anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang mau belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.